warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Banyudono, yang kami hormati seluruh teman-teman SDN 1 Banyudono dan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi tanpa ada alasan suatu apapun. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga diseminasi, dan acara yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Banyudono kepada Ibu Happy Dian Fitriana SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu guru dan undangan yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita pada siang hari ini dapat bermusyawarah, dapat berkumpul di ruangan ini tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada siang ini yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Galih Boraspiki sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Mudah-mudahan acara nanti berjalan lancar dan apa yang akan dipaparkan oleh Mas Galih nanti bermanfaat bagi kita semuanya dan juga kepada lembaga kita. Selamat kepada Mas Galih, mudah-mudahan lancar sampai selesainya menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Semoga sukses, semoga lancar. Dari kami atas nama lembaga terima kasih atas semuanya, atas Mas Galih menjadi TGP angkatan 11. Mudah-mudahan nanti disusul oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Galih Wibowo SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Banyudono, Ibu Happy yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SDN 1 Banyudono yang saya hormati pula, serta Bapak Ibu Guru, teman-teman
yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif. Tidak lupa kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu SDN 1 Banyudono, pada kesempatan hari ini yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-11 mau menyampaikan atau menerapkan yaitu diseminasi di modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini adalah tugas dari guru penggerak yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru semua untuk menambah pengetahuan yang sudah paham dan menambah pengetahuan yang baru mengenal yaitu budaya positif. Bapak Ibu, di sini budaya positif mungkin sudah sering didengar oleh Bapak Ibu semua. Kira-kira sudah mendengar ya? Sudah mengerti lah apa yang dimaksud dengan budaya positif? Belum? Ya. Begini Bapak Ibu, budaya positif pada tujuan pembelajaran yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Begini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah diibaratkan seorang petani dan sekolah diibaratkan yaitu ladangnya dan siswa itu diibaratkan benih-benih yang akan ditanam. Jadi sekolah yang nyaman, yang aman dan menyenangkan itu diibaratkan ladangnya. Ketika ladang itu sudah baik, sudah bagus, nanti ketika ditanam di benih, ketika anak itu ibaratnya benih atau contohnya jagung. Ketika bibit itu baik, maka ketika ditanam di ladang yang baik, insya Allah akan tumbuh menjadi baik karena sudah bukan bahwa jagung yang ditanam itu akan tumbuh menjadi jagung yang baik. Dan di sini seorang guru diibaratkan petani. Petani yaitu merawat tanaman tersebut supaya tumbuh kembang menjadi yang benih yang diharapkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi
seorang petani itu tugasnya yaitu merawat, memupuk dan apa itu merawat supaya tumbuh menjadi yang diinginkan, benih-benih yang diinginkan. Selanjutnya, budaya positif. Ini berhubungan dengan budaya positif, yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena pembelajaran sekarang yaitu kita berpacu pada profil pelajar Pancasila yang di situ sebagai acuan untuk murid-murid kita. Selanjutnya, konsep budaya positif. Konsep budaya positif yang nanti akan saya sampaikan yaitu ada 7 poin, yaitu yang pertama, perubahan paradigma siswa. Karena budaya positif ini tidak bisa dilakukan dengan satu orang saja, tapi ini harus berkolaborasi dengan satu sekolah supaya bisa tercipta budaya-budaya positif, yaitu contohnya yaitu pembiasaan yang bagus. Contohnya selanjutnya, contohnya yaitu teori kontrol dari Dr. William James, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini Bapak Ibu, bahwa mengkritik siswa atau murid itu dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, supaya karakter anak itu berubah mengkritik dan membuat merasa bersalah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa seorang guru itu memiliki hak untuk memaksa. Dari perubahan paradigma teori William James yang dilakukan, pembiasaan itu kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Apa mungkin ingin dipuji, atau mungkin untuk mendapatkan imbalan, atau supaya tidak mendapat teguran dari atasan, atau gimana? Tanggung jawab ya, karena tanggung jawab ya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu melakukannya? Ya pernah, untuk mendapatkan apa? Kira-kira Bapak Ibu? Senyuman atau pujian? Pujian, ya. Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan orang lain melakukan disiplin positif, atau untuk melakukan semuanya. Yang pertama, untuk menghindari apa? Iya, itu tadi maksudnya. Iya. Ini Bapak Ibu, kita kembali mengingat yaitu tentang filosofi Ki Hajar Diramentara, yaitu ing ngarsa Sukulodo, ing madya manungkarsa Tumburi Handayani, yang dimana dari ing ngarsa Sukulodo kita sebagai guru haruslah menjadi teladan menjaga anak supaya tidak terganggu atau terkena hama pada tumbuhannya,
Jadi seorang guru harus merawatnya dan mewujudkan anak tumbuh kembali. Selanjutnya, apa makna disiplin positif tadi? Selanjutnya, makna disiplin positif yaitu yang pertama, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajaran saja. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, bukan dari dorongan luar atau tekanan dari luar, yaitu disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi, disiplin ini berasal dari dalam diri kita, dari dalam diri seseorang, bukan dari luar, bukan dari dorongan dari luar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk membuat disiplin, kita yaitu berpatokan pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa. Selanjutnya yang kedua yaitu berkebinekaan global, dan yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat yaitu kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam yaitu mandiri. Jadi di dalam membuat budaya positif, kita harus berpatokan dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin kepada murid kita? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ayo, silakan Pak Malik. Kira-kira bagaimana cara sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu? Iya, gimana? Gini aja, sesuai dengan keseharian Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melakukan yaitu menanamkan disiplin kepada murid-murid. Kira-kira apa yang telah dilakukan Bapak Ibu guru yang sudah dilakukan? Ayo, ada yang berani? Ya, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Yang pernah saya alami sekarang yaitu bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita. Kalau yang saya laksanakan, setiap pagi itu saya di gerbang itu setiap kali anak-anak itu saling sama Bapak Ibu guru, dan itu dijadwalkan setiap hari bergantian. Dan untuk menumbuhkan karakter anak biar terbiasa untuk menghormati guru. Dan setelah itu kami juga melaksanakan tartil itu bergantian tiap hari. Selagi ada anak yang datang, ada yang dijadwalkan untuk tartil. Setelah itu melaksanakan sholat duha berjamaah. Itu pembiasaan yang menurut saya itu sangat kalau kita biasakan menanamkan karakter buat anak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Sofi yang telah menjawab, ya itu yang telah sharing kepada Bapak Ibu. Disiplin positif ini dapat kita lakukan yaitu dengan pembiasaan. Pembiasaan yang baik yang setiap hari dilakukan itu akan membuat disiplin anak
itu dari dalam diri anak sendiri. Meskipun awalnya itu sudah dirancang, sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka ini sangat penting sekali, yaitu untuk melakukan kebiasaan. Yang pertama contohnya yaitu kebiasaan berjabat tangan. Berjabat tangan yaitu ketika pagi sebelum masuk berjabat tangan, terus senyum, sapa, itu akan menjadi kebiasaan yang baik jika dilakukan setiap hari. Karena budaya positif ini ketika hanya diterapkan oleh salah satu pendidik saja dan tidak berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, disiplin positif ini tidak bisa berjalan, Bapak Ibu. Maka dari itu, untuk terciptanya disiplin positif, kita harus berkolaborasi antara Bapak Ibu guru untuk menciptakan disiplin tadi. Selanjutnya contohnya tadi yaitu menanamkan yaitu sholat duha. Sholat duha itu juga menanamkan disiplin positif, yaitu dari yang kita lihat profil Pancasila yaitu iman dan takwa, Bapak Ibu. Maka dari itu perlu untuk selalu ditingkatkan. Selanjutnya disiplin positif yaitu berbaris di depan kelas dan berdoa sebelum pembelajaran, itu juga membuat disiplin positif bagi murid-murid kita. Di sini Dian Gosen mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai profil pelajar Pancasila tadi, yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi yaitu yang terbangun dari anak, yang di dalam anak akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu Bapak Ibu yang kita pahami di disiplin positif ini. Selanjutnya yaitu ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Pertanyaan diri sebagai seorang pendidik. Saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Kira-kira tindakan motivasi apa? Yang tadi sudah saya singgung, yaitu apa kira-kira? Untuk menghindari apa? Hukuman atau untuk menepati apa? Mencari ilmu. Iya, motivasi untuk mencari ilmu. Terus motivasi yang bagus itu, yaitu motivasi yang dari kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Ini yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya, apakah Anda hadir ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Ini mendapatkan imbalan juga, termasuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Kira-kira dari ketiga motivasi ini, motivasi yang mana yang kira-kira Bapak Ibu ingin lakukan? Yang pertama yaitu motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Iya. Mungkin ini Bapak Ibu semua apa ini kira-kira?
Motivasi apa? Yang ketiga. Iya. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Next. Ya. Motivasi Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia, Dian Golsen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi dari yang 1 dan 2 ini motivasi dari luar diri kita, motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dari di dalam diri. Jadi Bapak Ibu, motivasi ini perlu kita terapkan ke anak-anak dan diri kita, bahwa motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang dari dalam diri kita, dalam diri kita. Selanjutnya, ini ada sebuah cerita itu dari Ibu Santi. Ceritanya ini Ibu Santi ini dari cerita. Santi kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat matematika, Pak Seno, gurunya, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari cerita di atas Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap siswa tersebut? Kira-kira setuju atau tidak? Coba dipahami dulu. Santi kurang memahami pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajaran pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno. Pak Seno menanyakan pertanyaan dan Santi menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku tersebut dan anak pun berbicara tergagap dan terkejut. Dan Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat anak tersebut di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju kira-kira Bapak Ibu? Iya. Setuju atau tidak? Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Mengantuk, iya. Iya. Tidak setuju. Mengapa kira-kira? Iya. Setuju atau tidak? Tidak, ya. Karena kenapa Bapak Ibu tidak setuju? Karena menyuruh anak tadi kemana? Ke depan dan menunjuk hidungnya, memegang ujung hidungnya. Menurut
Bapak Ibu, tindakan personal terhadap santri adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi karena menunjuk anak berdiri ke depan dan menunjuk hidup, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman, iya. Mengapa hukuman Bapak Ibu? Karena tadi kenapa? Alasannya kenapa? Kok termasuk hukuman? Iya, iya. Karena hanya keputusan sepihak. Dan yang kedua adalah perintah yang apa? Mendadak. Iya, iya. Ini termasuk hukuman. Selanjutnya, pengertian hukuman. Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Berarti tadi perilaku perbuatan Pak Seno adalah tadi bersifat tidak terencana ya, tiba-tiba ya. Iya betul, berarti tadi hukuman. Konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Itu konsekuensi. Bahwa yang dimaksud konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, ketika tadi kita mengambil posisi penghukum karena tidak terencana dan tiba-tiba, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman ini termasuk identitas gagal. Perilaku pasif agresif meningkat. Akibatnya ini Bapak Ibu, perilaku anak menjadi pasif agresif dan meningkat ketika anak dijatuhi hukuman. Dan identitas sukses, konsekuensi yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Ketika kita membuat konsekuensi, itu nanti hasilnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Sedangkan restitusi, masalah akan terpecahkan dan anak murid akan menjadi kira-kira senang apa menjadi marah. Senang, ya betul, senang. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Identitas sukses, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi konsekuensi itu harus dimonitoring dan disupervisi terus-menerus oleh Bapak Ibu guru. Ini untuk menciptakan identitas sukses. Dan untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika disiplin restitusi ini diterapkan, identitas yang dihasilkan yaitu murid belajar dan bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, ini contohnya, ya, next. Bapak Ibu, ini kita mencoba yaitu memahami hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa kira-kira? Ada yang hukuman, ada yang apa?
Konsekuensi. Iya iya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi. Hukuman. Iya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini apa? Konsekuensi. Iya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu dulu. Setelah melihat tadi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi Bapak Ibu. Karena di sini apa? Sudah menulis saya tidak akan terlambat lagi karena sudah direncanakan, terencana Bapak Ibu. Maka dari itu yaitu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman Bapak Ibu karena tidak ada rencana dan ini tiba-tiba mengambil keputusan hanya sepihak saja. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi karena itu sudah ada di rencana yang direncanakan karena sudah direncanakan tidak sekolah tidak boleh aturan-aturan yang melanggar atau dilakukan di dalam. Jadi membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman karena dilakukan secara tiba-tiba. Selanjutnya, yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, yaitu konsekuensi anak karena tugas mengganti kertas tugas itu konsekuensi. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan dasar yaitu untuk bertahan hidup karena semua manusia yaitu berkebutuhan yaitu untuk bertahan hidup. Dan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan dasar kebebasan yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, yaitu kebutuhan bersama. Selanjutnya kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, kesenangan untuk belajar. Penguasaan yaitu kekuasaan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, yaitu penguasaan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Untuk bertahan hidup, yang nomor 1
lingkungan hidup yaitu mempengaruhi nyawa seseorang. Contohnya tadi makan, minum, pendidikan, rumah, keamanan, dan kesehatan, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, rasa diterima atau rasa cinta kasih, yaitu kebutuhan untuk diterima, disayangi, mempengaruhi emosional anak. Anak yang mendapat kasih sayang cukup akan menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri, dan sebaliknya anak yang tidak mendapatkan kasih sayang cenderung sifatnya membangkang. Contohnya yaitu dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu, contohnya itu tadi, ingin rasa diterima. Mungkin di sekolah kita ada anak itu yang ingin dicinta, ingin rasa diterima, atau bahkan di sekolah itu pasti ada. Selanjutnya yaitu pengakuan atau penguasaan. Anak-anak yang lebih tua biasanya di sekolah itu memiliki keinginan yang besar untuk diakui, untuk dianggap, wah aku sih paling hebat, aku sih paling pintar. Semua kira-kira ada. Jadi selanjutnya kita harus memahami dulu itu tadi kelima teori, kelima kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu kebebasan. Mungkin kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup sendiri. Anak yang memiliki kebebasan yang tinggi sangat aktif dan senang mencoba hal baru, yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan berkaitan dengan hal yang menyenangkan dan menghibur. Contohnya di sekolah yaitu disediakan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu bermain dan bercanda. Selanjutnya, yang kelima yaitu konsep budaya positif. Yang kelima yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ini Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini kira-kira yang Bapak Ibu apa ini miliki di sekolah ini, kira-kira kontrol guru yang nomor berapa? Yang nomor satu yaitu penghukum, yang kedua sebagai teman, kontrol guru sebagai pemantau, dan keempat pembuat merasa bersalah, dan yang kelima yaitu manajer. Dari kelima kontrol ini kira-kira Bapak Ibu sebagai apa ya? Yang sudah diterapkan apa Bapak Ibu? Teman, iya. Ada yang menjadi teman dan ada juga yang menjadi apa? Manajer. Posisi kontrol sebagai pemantau, ada juga yang sebagai pembuat merasa bersalah. Ini ada video, contoh yaitu pembelajaran apa? Posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Ini Bapak Ibu, contoh-contoh posisi kontrol penghukum itu nada-nadanya dan tindakan-tindakannya demikian Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, nada-nadanya terlalu menghadik, makanya menghadik. Ya, Mas, tahu Mas, Pak Bapak itu lanjutkan sekarang ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasus ya. Kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara.
Ketika kontrol guru menghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu. Ini menghukum berupa fisik atau mental anak. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, sebagai teman, posisi sebagai teman. Ini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru. Ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu kata-kata sebagai teman. Selanjutnya yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai teman. Dan selanjutnya, ini sebagai apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Ini sebagai kira-kira apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita yaitu mengetahui kesalahan anak-anak supaya mencari tahu kesalahannya sendiri dan mencari solusi atau anak-anak biar memahami apa yang menjadi kesalahan dan mau melakukan perubahan. Selanjutnya, ya, posisi kontrol seorang guru. Ini Bapak Ibu, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu sesuai dengan filosofi biasa dewasa, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif ini dapat terwujud juga yaitu dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Jadi budaya positif ini tadi harus dijalankan bersama-sama dan harus berkolaborasi antar guru atau teman sejawat guru. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu keyakinan. Yang keenam yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas kira-kira di kelas-kelas Bapak Ibu sudah ada penerapan keyakinan kelas apa belum? Sudah. Yang kurikulum Merdeka ini sudah menerapkan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas atau di sekolah, Bapak Ibu. Ini saya mau tanya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Mengapa kok keyakinan kok tidak peraturan? Mengapa? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini mengacu pada yaitu nilai kebajikan yang diambil dari tadi. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Ini diambil dari nilai-nilai
keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Apa yang kita yakini, yaitu nilai basic universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Selanjutnya, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Langkah-langkah yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini dibuat lebih jelas, lebih singkat. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di sekolah tersebut, yang bisa diterapkan di sekolah tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Itu ciri-ciri yaitu langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas 1. Ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu keyakinan kelas 1. Itu ada kelas 5. Kelas 5 ini contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ya, selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contoh keyakinan kelas 5. Beda, selanjutnya keyakinan kelas. Peran guru di dalam keyakinan kelas yaitu mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid agar tumbuh budaya positif. Jadi ini Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas, murid dan guru harus sepakat, harus harus berkolaborasi antara guru dan murid, harus sepakat dan harus dilaksanakan bersama. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya. Sekarang restitusi budaya positif, konsep yang ketujuh yaitu restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid atau memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, langkah-langkah restitusi dan teori kontrol. Langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, dan langkah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini teori kontrolnya, ya, semua perilaku memiliki alasan. Seperti itu.
kita semua memiliki motivasi. Segitiga restitusi, ya, menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar kemudian bertujuan, tujuan yaitu menstabilkan, yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah bertujuan yaitu untuk melakukan suatu usaha, yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak, memenuhi kebutuhan dasar anak. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan yaitu bertujuan menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, stabilkan. Contoh-contohnya menstabilkan yaitu berbuat salah itu wajar, yaitu kata-katanya menstabilkan biar anak stabil, yaitu dengan kata berbuat salah itu wajar anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, anak-anak. Dan Bapak Ibu juga pernah melakukan semua itu. Ibu tidak, Bapak Ibu juga mencari siapa yang tidak, mencari siapa yang salah dan yang benar. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, ya Bapak Ibu. Dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Menanyakan keyakinan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dengan kata-kata apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini kata-kata untuk menanyakan keyakinan, supaya anak-anak kembali ke perubahan yang sesuai diharapkan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, dan itu tadi yang terakhir kita Bapak Ibu. Dari berbagai konsep budaya positif yang saya sampaikan tadi, kira-kira Bapak Ibu bisa memahami nggak? Bisa menerap ilmu yang saya sampaikan atau tidak? Ya, alhamdulillah kalau bisa. Mungkin ada pertanyaan atau apa yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu tentang konsep budaya positif yang saya sampaikan tadi. Mungkin silakan Pak Malik atau salah satu. Terima kasih untuk waktunya Pak Kadin. Yang ingin saya tanyakan terkait budaya positif di sekolah, ya. Ya Pak, tadi di awal sudah disampaikan bahwasanya ada berjabat tangan ketika pagi hari, ya itu. Nah, misalkan ketika dalam satu minggu itu ada beberapa guru yang tidak hadir atau tidak bisa, ataupun yang lebih parah lagi tidak mau berseberangan atau menyambut anak-anak seperti itu. Nah, ini untuk solusinya nanti bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan Anda, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Di sini ada pertanyaan bahwa di mana disiplin positif itu diterapkan di sekolah, sudah diterapkan di sekolah, tentang berjabat tangan di sekolah. Mungkin beberapa hari itu diterapkan dan mungkin ada sebagian guru yang tidak ingin menerapkan disiplin, yaitu pembiasaan. Ini begini Pak Malik. Dalam
disiplin positif ini harus berkolaborasi satu sekolah Bapak, Pak Malik. Karena disiplin positif ini jika dilakukan hanya satu orang atau dua orang dan tidak menyeluruh, itu sebenarnya tidak efisien, tidak bisa berjalan. Karena di depan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk terjalin, untuk penerapan disiplin positif ini harus berkolaborasi antara Bapak dan Ibu guru, dan itu sudah dirancang, sudah dibuat dan disepakati oleh Bapak Ibu guru semua. Dan ketika ada salah satu guru yang tidak mau menjalankan, itu sebenarnya harus ada pembicaraan, harus ada komunikasi apa yang menjadi sebab dan apa itu namanya alasan tidak mau melakukannya itu Pak. Karena pembiasaan disiplin positif ini itu harus dilaksanakan, karena ini untuk membuat anak itu menjadi lebih baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah itu harus dibiasakan, dari berjabat tangan, salam, senyum, sapa, dan kebiasaan sholat yang sekiranya itu bagus itu diterapkan. Itu mungkin itu Pak Malik yang bisa saya jawab. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Oke, monggo. Ya, sudah. Jika tidak ada, kalau sudah tidak ada, maka acara pada siang hari ini saya tutup. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada penyampaian, ada perkataan yang kurang tepat, yang tidak berkenan atau kurang pas dalam materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara diseminasi pada siang hari ini sudah selesai dan berjalan lancar. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.